Penggunaan alat pelindung diri dan alat bantu pernapasan di ruang terbatas. Outline, penggunaan APD dan alat bantu pernapasan, jenis-jenis APD dan fungsinya, jenis alat bantu pernapasan dan pemilihan sesuai risiko, demonstrasi pemakaian, pemeriksaan, dan perawatan. Tujuan, memberikan pemahaman mengenai pentingnya APD dan alat bantu pernapasan di ruang terbatas, mengenalkan jenis-jenis APD dan alat bantu pernapasan sesuai risiko, melatih pekerja dalam pemakaian, pemeriksaan, dan perawatan APD serta alat pernapasan, meningkatkan keselamatan kerja dan mencegah kecelakaan atau paparan zat berbahaya. Dasar penggunaan APD di ruang terbatas. Tujuan penggunaan APD, melindungi pekerja dari paparan atmosfer berbahaya, cedera fisik, dan risiko kecelakaan di ruang terbatas. Menjamin kepatuhan terhadap regulasi K3, seperti Permenaker RI Nomor 5 Tahun 2018 dan Standar Internasional OSHA 29 CFR 19101446. Prinsip dasar penggunaan APD di ruang terbatas. Kesesuaian APD dengan jenis bahaya. Setiap APD harus dipilih sesuai jenis bahaya yang ada di ruang terbatas, misalnya respirator untuk gas beracun, helm dan sepatu safety untuk perlindungan fisik, serta harness untuk risiko jatuh atau evakuasi darurat. Pemeriksaan dan kalibrasi sebelum digunakan. Semua APD, terutama alat pelindung pernapasan dan gas detektor portable, harus diperiksa kondisi fisiknya dan dikalibrasi sebelum digunakan. APD yang rusak, EUS, atau kadaluarsa tidak boleh dipakai karena bisa menimbulkan risiko fatal. Penggunaan sepanjang waktu pekerjaan, APD harus dipakai secara terus-menerus selama pekerja berada di ruang terbatas, tanpa dicopot, untuk menjaga perlindungan maksimal. Penggunaan yang tidak konsisten dapat menyebabkan paparan langsung terhadap gas berbahaya atau risiko cedera fisik. Pelatihan dan pemahaman pekerja harus mendapatkan pelatihan cara penggunaan, pemeriksaan, dan perawatan APD. Pemahaman fungsi, tiap APD membantu pekerja merespons situasi darurat dengan benar. Pengawasan dan kepatuhan. Supervisor atau petugas K3 bertanggung jawab memastikan APD dipakai dengan benar oleh setiap pekerja, audit rutin dan monitoring selama pekerjaan penting untuk menjaga standar keselamatan. Jenis APD untuk ruang terbatas. Pertama, helm keselamatan, fungsi, melindungi kepala dari benturan, jatuhan benda, dan risiko pukulan, digunakan saat selalu dipakai selama berada di ruang terbatas, terutama di area sempit, rendah, atau di dekat peralatan berat. 2. Sarung tangan, fungsi, melindungi tangan dari bahan kimia, permukaan tajam, panas, atau benda berat, digunakan saat selama pekerja melakukan penanganan peralatan, pembersihan, atau pekerjaan yang melibatkan bahan kimia dan logam tajam. Ketiga, sepatu pelindung safety shoes. Fungsi, melindungi kaki dari benda jatuh, tusukan, bahan kimia, dan risiko terpeleset. Digunakan saat selalu dipakai selama berada di ruang terbatas, terutama di lantai yang licin atau penuh material berat. 4. Pakaian pelindung coverall, apron, fungsi, melindungi tubuh dan pakaian dari kontaminan kimia, debu, atau cipratan, cairan berbahaya, digunakan saat selama pekerjaan yang melibatkan bahan kimia, debu berbahaya, atau cairan panas. Kelima, pelindung mata dan wajah safety goggles, face shield, fungsi, melindungi mata dan wajah dari percikan bahan kimia, debu, partikel terbang, atau panas, digunakan saat setiap aktivitas yang berisiko mengenai mata atau wajah, misalnya pemotongan, pengelasan, atau bekerja dengan bahan kimia. APD khusus pernapasan, masker respirator N95, P100, atau cartridge, fungsi, melindungi saluran pernapasan dari debu, partikel, uap,
dan gas berbahaya, jenis N95, filter partikel sama dengan 95%, cocok untuk debu dan aerosol non-minyak. P100, filter partikel sama dengan 99,97%, lebih efektif terhadap partikel berbahaya. Cartridge respirator, dilengkapi filter spesifik untuk gas atau uap kimia tertentu. Kapan digunakan? Untuk paparan jangka pendek atau konsentrasi rendah hingga sedang gas beracun, debu, atau uap kimia. SCBA Self-Contained Breathing Apparatus, fungsi, memberikan udara bersih dari tabung internal, sehingga pekerja bisa bernapas di atmosfer tanpa oksigen atau sangat beracun. Kapan digunakan? Ruang terbatas dengan oksigen kurang dari 19,5%, paparan gas beracun tinggi atau berpotensi mematikan, situasi darurat saat evakuasi dari atmosfer berbahaya. Supplied Air Respirator SAR, fungsi, memberikan udara bersih melalui selang dari sumber eksternal, memungkinkan penggunaan lebih lama dibanding SCBA. Kapan digunakan? Pekerjaan lama atau intensif di ruang terbatas, lingkungan dengan konsentrasi gas berbahaya yang stabil dan sumber udara bersih tersedia, saat SCBA terlalu berat atau tidak praktis untuk durasi kerja panjang. Pemilihan alat bantu pernapasan. Menilai risiko atmosfer. Sebelum masuk ruang terbatas, identifikasi jenis dan konsentrasi bahaya, oksigen rendah kurang dari 19,5%, risiko sesak napas, kehilangan kesadaran, gas beracun H2S, CO, Cl2, NO2, risiko keracunan akut atau kronis, debu dan partikel berbahaya, risiko gangguan pernapasan jangka panjang. Gunakan alat pemantauan atmosfer untuk mengukur konsentrasi aktual. Memilih respirator sesuai konsentrasi dan jenis bahaya. Masker N95 P100 untuk debu, partikel, dan aerosol. Cartridge respirator untuk gas atau uap kimia tertentu dengan konsentrasi rendah hingga sedang. SCBA untuk kondisi kritis, oksigen rendah, atau gas beracun tinggi. Supplied Air Respirator SAR untuk pekerjaan panjang dengan risiko gas beracun stabil. Perhitungan waktu pakai, kapasitas filter, dan cadangan udara respirator cartridge. Pastikan kapasitas filter cukup untuk durasi kerja dan jenis gas sesuai. SCBA, perhitungkan cadangan udara agar cukup untuk masuk, bekerja, dan evakuasi. SAR, pastikan aliran udara dari sumber eksternal stabil sepanjang pekerjaan. Selalu sediakan waktu ekstra cadangan untuk kondisi darurat. Pemeriksaan dan perawatan APD. Checklist harian sebelum digunakan. Setiap APD harus diperiksa sebelum digunakan dengan checklist harian. Checklist mencakup kondisi fisik, kebersihan, kelengkapan, dan fungsi setiap alat. Tujuan, memastikan APD siap pakai dan aman digunakan oleh pekerja. Perawatan helm, pakaian, dan sarung tangan. Helm, periksa retakan, tali pengikat, dan bagian interior. Pakaian pelindung coverall, apron, pastikan tidak sobek, bersih, dan bebas bahan kimia sisa. Sarung tangan, periksa kebocoran, kerusakan, atau EUS yang dapat mengurangi perlindungan. Perawatan rutin memperpanjang umur APD dan menjaga efektivitas perlindungan. Pemeriksaan fungsi respirator, seal test. Pastikan respirator menutup rapat di wajah tanpa kebocoran. Tekanan tabung untuk SCBA atau SAR. Pastikan cadangan udara cukup untuk durasi kerja dan evakuasi. Filter dan cartridge. Periksa masa pakai, kebersihan, dan kecocokan dengan jenis bahaya. Penyimpanan APD yang benar. Simpan di tempat bersih, kering, dan terlindung dari sinar matahari langsung. Respirator dan helm sebaiknya ditempatkan pada rak atau wadah khusus untuk mencegah deformasi atau kerusakan. APD yang disimpan dengan benar tetap siap pakai dan aman saat dibutuhkan.
Demonstrasi pemakaian. Cara memakai helm dan sarung tangan. Helm keselamatan. Pastikan ukuran helm sesuai kepala. Kencangkan tali pengikat agar helm tidak mudah bergeser. Periksa kondisi helm sebelum dipakai. Sarung tangan. Pilih sarung tangan sesuai jenis bahaya kimia, panas, tajam. Pastikan tangan bersih dan sarung tangan bebas sobekan. Kenakan dengan rapet menutupi pergelangan tangan. Memasang respirator dengan benar. Pilih respirator sesuai jenis bahaya dan konsentrasi gas atau debu. Pasang mask secara rapat menempel di wajah. Pastikan tidak ada celah. Sesuaikan tali dan posisi agar nyaman tapi tetap kedap udara. Pengujian kebocoran udara fit test. Lakukan fit test sebelum respirator digunakan untuk memastikan seal rapat. Bisa dilakukan dengan metode positive pressure test atau negative pressure test sesuai petunjuk alat. Tujuan, mencegah masuknya gas berbahaya atau partikel ke saluran pernapasan pekerja. Simulasi penggunaan SCBA Self-Contained Breathing Apparatus. Latih pekerja untuk memasang, menyalakan, dan bernapas menggunakan SCBA. Latihan evakuasi darurat penting untuk memastikan pekerja bisa keluar dari ruang terbatas dengan aman. Pastikan cadangan udara cukup dan pekerja terbiasa dengan peralatan sebelum pekerjaan sesungguhnya. Studi kasus. Lokasi, Pelabuhan Kampung Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur. Waktu kejadian, Januari tahun 2023. Perusahaan, kapal pengangkut CPO. Kronologi kejadian, 3 pekerja meninggal dunia saat mengambil sampel sawit di dalam palka kapal. Dugaan awal adalah kekurangan oksigen dan paparan gas beracun di dalam palka yang tidak berventilasi baik. Faktor penyebab, tidak adanya pemantauan atmosfer sebelum memasuki palka, kurangnya pelatihan dan kesadaran pekerja tentang bahaya ruang terbatas, tidak digunakannya alat pelindung diri APD yang sesuai standar. Evaluasi dan rekomendasi. Evaluasi, kecelakaan ini terjadi karena kelalaian dalam pemantauan atmosfer dan penggunaan APD yang tidak tepat. Perlu adanya peningkatan prosedur keselamatan untuk pekerjaan di ruang terbatas. Rekomendasi, melakukan pemantauan atmosfer secara rutin sebelum dan selama pekerjaan di ruang terbatas, mewajibkan penggunaan APD lengkap sesuai standar, termasuk masker pernapasan dan pelindung mata. Melakukan pelatihan rutin tentang keselamatan kerja di ruang terbatas, menetapkan prosedur darurat dan melakukan simulasi evakuasi secara berkala.